Get him out. Come on. Get out of here. No, I'm just fucking about. Halo kaum rebahan, kembali lagi bersama saya Babang Don Cuan. Kali ini saya akan mereview sebuah film bertemakan sejarah yang mengandung unsur komedi yang gelap dan disertai banyak satire-satire yang bermunculan. Film ini bercerita tentang perebutan kekuasaan pasca kematian Joseph Stalin di bekas negara USSR alias Uni Soviet. Nama Stalin sendiri ibarat dewa yang sangat dipuja dan dihormati semua lapisan masyarakat. Nama Stalin sendiri sangat dikeramatkan. Ia menjadi penguasa USSR pada tahun 1920 sampai 1953. Karena itu kematiannya juga menyentak banyak orang, tak terkecuali para elit di Kremlin dan masyarakat dari level atas sampai bawah. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Yuk, tak usah banyak basi-basi lagi. Siapkan mata, posisikan rebahan, seduhlah kopi Anda, and now is nowhere. Dan inilah The Death of Stalin. Film yang berlatar pada tahun 1953, tepatnya di kota Moskow, kita diperlihatkan dengan sebuah pertunjukan orkestra yang diadakan di sebuah gedung radio Moskow. Saat tengah pertunjukan berlangsung, terdengar suara dering telepon dari seseorang yang sangat berpengaruh di Uni Soviet. Tidak lain dan tidak bukan, ialah Stalin. Pada saat itu Stalin meminta kepada operator radio agar mereka merekam pertunjukan musik tersebut. Stalin bilang ia sangat menyukai alunan musik yang disiarkan on air oleh pihak radio tersebut. Namun ternyata pertunjukan tersebut telah berakhir, serta operator radio Moskow tidak melakukan perekaman sebelumnya. Secara terpaksa mereka pun mengulang kembali pertunjukan itu secara cuma-cuma untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan kepada para operator dan juga Stalin bisa mendapatkan apa yang ia mau. Stop it. Get some help. Setelah pertunjukan itu selesai, mereka pun memberikan rekaman itu ke seorang prajurit yang diutus Stalin untuk datang mengambilnya. Pada saat prajurit itu ingin pergi, salah satu wanita yang merupakan seorang pianis tiba-tiba menyelipkan sebuah surat di mana surat itu ditunjukkan untuk Stalin. Stalin sendiri pada kala itu sedang membuat daftar nama orang yang nantinya akan diurus oleh satu agen di bawah komando Laverty Beria. Saat itu Beria menjabat sebagai kepala komando tertinggi di pasukan keamanan NKVD. Lalu Beria pun memberikan daftar nama itu ke salah satu anak buahnya yang sudah menunggu di luar istana. Pasukan NKVD pun melanjutkan tugasnya. Singkat cerita, rekaman yang dinantikan Stalin pun telah tiba di istana. Lalu Stalin pun memulai piringan hitam itu di fonograf miliknya. Pada saat ia sedang menikmati alunan musik tersebut, ia pun tidak sengaja mendapatkan seutas surat yang berisikan tentang cacian dari seorang pianis tadi. Isi surat tersebut berisi agar kekuasaan Stalin cepat berakhir. Stalin yang membaca pesan tersebut, dirinya pun sempat tertawa sejenak. Namun tak lama kemudian Stalin tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri. Pada keesokan harinya berita tentang Stalin pun terdengar ke semua orang terdekat Stalin. Setelah mereka berkumpul, mereka pun mendiskusikan untuk mencari seorang dokter yang bisa menyelamatkan Stalin. Tapi dikarenakan seluruh dokter spesialis di Moskow berada di kamp kerja paksa gula, mereka pun memutuskan untuk mencari beberapa dokter apa saja yang masih berada di kota Moskow. Serta mereka juga tidak lupa memanggil kedua anak Stalin bernama Svetlana dan Vasily. Setelah para dokter melakukan pemeriksaan kepada Stalin, para dokter pun menyimpulkan kalau Stalin mengalami pendarahan di otaknya, di mana dokter-dokter itu juga mengatakan kalau Stalin tidak ada harapan lagi untuk disembuhkan. Benar saja, tidak berapa lama setelah itu Stalin pun dinyatakan meninggal akibat penyakit yang dialami. Semenjak kematian Stalin, orang-orang terdekatnya pun mulai berlomba-lomba merebut kursi kekuasaan yang ditinggalkan oleh Stalin. Dapat kita ketahui, Nikita Khrushchev mencalonkan Lazar Kaganovich untuk menjadi pengganti Stalin. Hal ini memiliki alasan karena ia adalah satu-satunya golongan Bolshevik tertua yang masih tersisa pada saat itu.
Sedangkan Beria mencalonkan Georgi Malenkov karena ia adalah wakil Dewan Menteri saat Stalin berkuasa. Persaingan pun semakin sengit terutama untuk Beria, di mana semenjak kematian Stalin, terlihat Beria sangat antusias dengan kekuasaan yang ditinggalkan Stalin. Dengan jabatan sebagai komando tertinggi di pasukan NKVD, Beria dengan leluasa mengobrak-abrik kebijakan Stalin yang terdahulu. Singkat cerita, pada saat pengambilan suara dimulai, Beria dan Malenkov pun dinyatakan sebagai penerus Stalin, di mana Georgi Malenkov menjadi ketua Dewan Menteri, sedangkan Lavrentiy Beria menjadi wakil Dewan Menteri. Sementara itu untuk Nikita Khrushchev sendiri, ia dilantik hanya sebagai sekretaris utama Partai Komunis dan juga penanggung jawab panitia pada pemakaman Stalin. Singkat cerita, jasad Stalin pun dibawa ke istana Kremlin, di mana di tempat tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting Soviet. Salah satunya yaitu Jenderal Zhukov yang sudah dianggap sebagai pahlawan bagi rakyat Uni Soviet, karena di bawah kepemimpinannya pasukan Uni Soviet dapat memenangkan pertempuran penting di front timur. Sementara dari kalangan biasa hanya rakyat Moskow sajalah yang datang melihat jasad Stalin sebelum dibawa ke tembok Kremlin. Hal itu dikarenakan Beria memberlakukan lockdown di beberapa perbatasan kota Moskow. Ia membuat orang-orang di luar Moskow tidak dapat memasuki wilayah itu. Pada saat acara itu sedang berlangsung, Nikita Khrushchev pun melihat beberapa tokoh agama yang datang menghadiri pemakaman itu atas undangan dari Beria. Hal itu pun sontak membuat ia dan yang lainnya terkejut dikarenakan hal tersebut sangat bertentangan dengan ideologi Soviet. Semenjak kejadian tersebut, Nikita pun menuduh Beria sebagai anti-Soviet karena kebijakan yang ia buat sangat mendekati dengan ideologi Barat. Nikita pun memerintahkan anak buahnya untuk mengaktifkan kembali jalur kereta yang sempat dinonaktifkan oleh Beria. Hal ini agar warga sipil di luar Moskow dapat menghadiri pemakaman Stalin di Istana Kremlin. Karena tindakannya itu, gelombang warga sipil pun berdatangan menuju Moskow. Tentunya ini membuat pasukan keamanan NKVD menjadi kewalahan. Mereka pun terpaksa membantai 1.500 pelayat yang ingin melihat jasad Stalin di Istana Kremlin. Berita pembantaian tersebut pun terdengar ke semua anggota Komite Sentral. Para komite pun menyarankan untuk menyalahkan perwira NKVD atas kejadian tersebut. Beria pun akhirnya marah-marah mendengar keputusan itu dan ia pun mengancam para komite kalau ia akan membongkar semua file rahasia yang dimiliki oleh setiap komite sentral. Ternyata sebelumnya Beria sempat mencuri file tersebut di berangkas Stalin pada saat Stalin tak sadarkan diri sebelumnya. Perkataan Beria tersebut sontak membuat Nikita dan komite lainnya pun merasa kesal terhadap Beria. Lalu dikarenakan Beria memiliki pasukan NKVD di tangannya, Nikita pun di sana berusaha untuk mencari dukungan kepada tentara Soviet dengan mendatangi Jenderal Zhukov. Pada saat itu juga dia sama-sama tidak menyukai kebijakan dari Beria, di mana Beria sebelumnya selalu menyudutkan pasukan Red Army dalam tugasnya. Mereka pun sepakat bekerja sama untuk melakukan kudeta terhadap Beria saat pemakaman Stalin digelar. Pada hari pemakaman Stalin, seluruh jajaran Komite Sentral berbaris untuk mengantarkan Stalin ke tempat peristirahatannya di Nekropolis, Kremlin. Bersatu itu juga, Jenderal Zhukov memberikan perintah kepada anggotanya untuk menyiapkan persiapan kudeta di dalam Istana Kremlin. Setelah pemakaman itu selesai dilaksanakan, para anggota Komite Sentral pun pergi melakukan rapat di Istana Kremlin untuk membahas tentang tragedi yang terjadi kemarin. Di tengah rapat berlangsungnya, Nikita pun memberikan sinyal kepada Jenderal Zhukov dan pasukannya yang saat itu bersembunyi di dalam toilet dekat dengan ruangan rapat. Mereka pun berhasil menangkap Beria dan juga mengamankan area Istana Kremlin dari pasukan NKVD. Lalu mereka pun membawa Beria ke dalam gudang untuk melakukan persidangan. Di sana Nikita pun membaca surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh Malenkov, di mana isi surat itu menyatakan kalau Beria telah melakukan tindakan kriminal seperti penyerangan seksual, pemerkosaan, serta tindakan anti-Soviet. Ia pun dihukum mati dan jasanya pun dibakar di tempat itu juga. Beberapa tahun kemudian, Nikita Khrushchev terlihat telah menjadi pemimpin Uni Soviet. Ia pun menghadiri pertunjukan orkestra di gedung radio bersama istrinya. Namun di saat scene akhir film, kita diperlihatkan dengan salah satu tokoh penting Soviet, yaitu Leonid Brezhnev.
di mana sama-sama kita ketahui nantinya kekuasaan Nikita Khrushchev akan dikudeta juga oleh orang tersebut. Dan film pun selesai.